Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya juga Santoso dalam live sharing menulis. Sebelumnya saya mohon maaf teman-teman ya, sebulan kemarin saya tidak sempat live karena ada kegiatan yang harus saya lakukan, sehingga ya tidak bisa live. Mudah-mudahan ya mulai minggu depan lah ya, pertengahan September ini seterusnya saya bisa rutin live lagi gitu. Walaupun ya mungkin tidak tiap hari ya, tapi mungkin dalam satu minggu adalah 3-4 kali saya live teman-teman ya, live mengenai sharing menulis gitu. Jadi teman-temannya ya, karena memang kita sudah sempat vakum sebulan ya, saya tetap melanjutkan ya. Kita terakhir itu membahas mengenai penulisan buku non fiksi ya. Seingat saya kita membahas mengenai yang pertama adalah penulisan buku non fiksi itu sendiri, kemudian yang kedua adalah genre-genre dari buku non fiksi, kemudian yang ketiga adalah kita membahas mengenai elemen-elemen dari buku non fiksi, dan yang terakhir adalah bagaimana kita membuat buku non fiksi yang mudah ya bagi pemula. Jadi itu yang kita bahas sebulan yang lalu ya, yang sebelum saya tempat vakum live ini, live mengenai non fiksi. Nah makanya untuk live selanjutnya saya akan masih lanjutkan teman-teman, mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu ke depan lagi kita akan bahas buku-buku non fiksi sebelum kita tergerak ke pembahasan yang lain gitu. Jadi itu. Nah sekarang yang tadi kalau kita terakhir live di sebulan lalu itu membahas mengenai buku-buku genre-genre non fiksi apa saja yang ada, kemudian apa-apa saja genre non fiksi yang mudah ditulis. Nah salah satu yang sempat kita bahas waktu itu adalah buku non fiksi ilmiah populer ya. Jadi buku itu membahas hal-hal bersifat ilmiah tapi memang dalam bahasa yang populer ya, bukan dalam bahasa akademi seperti skripsi gitu ataupun tesis, tapi dalam bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat umum, walaupun tetap yang dibahasnya itu adalah mengenai sesuatu keilmuan tertentu, sesuatu disiplin kerja tertentu. Yang saya bilang ya teman-teman ya, setiap orang itu pasti bisa menulis karena setiap orang pasti kan punya kemampuan. Nah, kemampuan yang dimiliki oleh seorang kemudian ditulis dalam sebuah buku non fiksi itulah biasanya ditulis dalam buku-buku non fiksi yang ilmiah populer ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Contoh mungkin gampangnya adalah ini teman-temannya, saya menulis buku ini, buku kampanye pemasaran ya. Jadi marketing campaign itu kan sering ya teman-teman dilakukan di suatu perusahaan gitu ya. Bahkan dalam kehidupan politik pun, kemarin kita pilpres ya, kemudian pemilihan legislatif pun juga mereka mengadaptasi menggunakan konsep-konsep kampanye pemasaran dari marketing ya, tapi diterapkan dalam marketing politik. Jadi makanya saya menulis buku waktu ini selesai pilpres ya, saya menulis buku kampanye pemasaran ya, karena memang kemampuan saya di dalam marketing itu bisa saya terapkan dalam penulisan buku ilmiah populer. Jadi buku ini membahas mengenai kampanye pemasaran tapi dengan bahasa yang populer ya. Jadi yang membaca ini tidak harus orang marketing yang ahli ataupun seorang dosen marketing, akan tetapi masyarakat umum sekalipun atau praktisi-praktisi marketing yang mungkin masih level staff junior pun ataupun level supervisor itu bisa baca buku ini ya, karena walaupun ini buku keilmuan, buku mengenai kampanye pemasaran, tapi tetap pembahasannya dalam bahasa yang ringan ya, dalam bahasa yang populer gitu. Nah, sama teman-teman, kemudian saya juga menulis buku ini, Bosku Otoriter. Ini adalah sebetulnya buku leadership ya, jadi buku leadership tapi membahas spesifik kepada mengenai bos yang otoriter ya. Jadi dibahas definisi bos yang otoriter seperti apa, kemudian bos-bos yang otoriter itu mempunyai karakter seperti apa, dan kemudian baru bagaimana menghadapi bos-bos yang otoriter gitu. Jadi buku ini membahas mengenai leadership, tapi saya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang berat ya, bahasa-bahasa leadership yang berat, teori-teori leadership yang berat seperti dalam sebuah skripsi ataupun tesis, tapi yang menggunakan bahasa-bahasa yang ringan. Maksudnya apa? Supaya membaca buku ini bukan hanya bos-bos di perusahaan ya, tapi kita para staff pun ataupun supervisor yang baru mulai kerja bisa tetap baca buku ini, karena bahasanya sangat populer dan penting ya bagi kita, apalagi kita anak buah ya, kita masih karyawan, masih anggota tim, kan perlu ya mengetahui karakter bos kita. Nah itu perlu juga membaca buku Bos Otoriter ya, just in case kalau teman-teman tanda petik beruntung yang mendapatkan bos yang otoriter. Jadi itu ya teman-teman ya, buku ilmiah populer itu ya seperti itu. Jadi walaupun yang dibahas adalah mengenai keilmuan, disiplin ilmu tertentu, disiplin pekerjaan tertentu, tapi tetap ditulisnya itu dengan bahasa populer ya, seolah-olah menulis novel gitu. Jadi sehingga tetap membaca itu menyenangkan. Nah, itulah teman-teman kenapa untuk malam ini saya akan membahas serba-serbi ya, seluk-beluk mengenai buku non fiksi ilmiah populer ya. Karena apa? Itu relevan ya dengan live saya terakhir yang membahas bahwa setiap orang itu ya kalau punya keahlian tertentu pasti dia bisa menulis keahlian itu ya, apapun keahlian itu gitu. Bahkan
katakanlah seorang di bidang marketing, seorang di bidang finance, bekerja di suatu perusahaan, dia pasti bisa menulis mengenai bidangnya masing-masing ya, ataupun seorang engineer di bidang penambangan minyak misalnya, ataupun seorang engineer di bidang mobil listrik, dia pasti bisa menuliskan apa yang dia kuasai, apa yang dia miliki itu dalam suatu bentuk buku. Dan supaya bukunya itu banyak dibaca orang, buku itu juga laku dipasarkan kalau diterbitkan ya tentu dengan bahasa populer, sehingga pembacanya tuh bisa lebih luas lagi ya. Jadi itu teman-temannya pembahasan malam ini, kita kan spesifik membahas buku non fiksi ilmiah populer. Tujuannya apa ya? Karena supaya kita ini yang punya kemampuan tertentu, keahlian tertentu, termotivasi ya, tergerak untuk bisa menulis buku ya teman-teman. Seperti saya kan, saya pernah cerita saya 20 tahun di bidang marketing gitu ya. Saya kebetulan S1 S2 nya juga bidang marketing, kemudian saya bekerja dari level staff ya, sampai kemudian 20 tahun kemudian sudah di level senior manajemen, alhamdulillah ya, di bidang marketing. Nah, saya kan pasti punya kemampuan di bidang marketing ya, makanya ya 3-4 tahun yang lalu saya tergerak untuk menulis gitu kan. Ya tentu saya menggunakan bahasa-bahasa yang populer ya, selain lebih mudah ditulis juga pasarnya lebih luas gitu. Jadi buku kampanye pemasaran ini yang baca bukan hanya manajer pemasaran ataupun direktur pemasaran, tapi staf pemasaran yang masih baru masuk fresh graduate pun bisa membaca buku ini dan tertarik karena bahasanya ringan. Ataupun bahasa mahasiswa marketing ya, mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1, mereka belum tahu dunia kerja seperti apa, walaupun mungkin teori-teori mengenai kampanye pemasaran mereka paham, tapi bagaimana prakteknya seperti apa, nah mereka bisa juga baca buku ini ya, buku kampanye pemasaran. Jadi itu ya teman-teman, kenapa ya saya bahas buku ya, ilmiah populer ya, karena saya pernah bilang teman-teman tuh pasti bisa menjadi nulis buku. Apapun kemampuan yang teman-teman kuasai, teman-teman pasti bisa nulis buku gitu. Bahkan mungkin teman-teman yang UMKM di bidang misalnya pembuatan tempe gitu kan, ya jangan dianggap remeh gitu. Itu pembuatan tempe itu kan, ya tempe itu adalah makanan yang bergizi gitu kan, bahkan menjadi makanan favorit di Eropa kalau nggak salah ya. Salah satu makanan favorit itu adalah tempe dan olahannya. Jadi ya bisa saja teman-teman yang UMKM tempe menulis buku mengenai bagaimana cara membuat tempe yang baik, bagaimana membuat tempe yang kuat, ataupun bagaimana mengolah makanan tempe itu menjadi berbagai macam menu makanan sehingga bisa dipergunakan di banyak bidang. Itu teman-teman kan kalau pasti punya kemampuan itu ya, sebagai pengusaha tempe gitu, sebagai pengrajin tempe. Nah, itu teman-teman juga bisa nulis buku mengenai tempe ya. Nah, itulah buku-buku yang teman tulis mengenai pertempean, karena teman-teman ahli di bidang UMKM tempe itu masuk ke dalam buku kategori ilmiah populer gitu. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih yang akan kita bahas malam ini gitu. Sekarang kita mulai masuk ke dalam definisi ya. Jadi saya sempat bahas mengenai definisinya apa, walaupun tidak secara tersurat ya. Tersiratnya yang saya bahas sebelumnya ini adalah mengenai definisi dari sebuah buku non fiksi ilmiah populer. Nah, kalau secara tersuratnya, secara jelasnya, definisi dari buku non fiksi ilmiah populer adalah usaha untuk menyampaikan pengetahuan ilmiah kepada masyarakat umum dengan cara yang menarik, mudah dipahami, dan tetap akurat. Jadi teman-temannya, kata kunci dari sebuah buku non fiksi ilmiah populer, tetap dia akan menampilkan suatu keilmuan tertentu, suatu keahlian tertentu, tapi ditampilkannya kepada masyarakat umum. Karena itu dia menggunakan bahasa yang menarik, bahasa yang mudah diingat dan mudah dibaca, sehingga ya pembaca bisa tertarik untuk membaca bukunya, dan tetap akurat ya teman-temannya. Walaupun ditulis dengan bahasa yang ringan, sebuah buku ilmiah populer itu tetap informasinya akurat, tetap bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan gitu. Jadi bukunya. Jadi itu ya teman-teman, definisi kurang lebih dari sebuah buku non fiksi ilmiah populer. Ya saya ulangin lagi ya, secara teoritisnya adalah upaya untuk menyampaikan pengetahuan ilmiah kepada masyarakat umum dengan cara menarik, mudah dipahami, dan tetap akurat ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pasar dari buku ilmiah populer itu adalah masyarakat umum gitu. Jadi saya menulis buku Bos Otoriter ini, buku leadership, ya pasarnya adalah masyarakat umum, bukan hanya para bos gitu kan. Ataupun saya menulis buku kampanye pemasaran ini, pasarnya adalah umum gitu kan. Tidak harus manajer marketing, tapi staf marketing, mahasiswa marketing, ataupun mungkin UMKM di bidang berbagai macam hal pun bisa juga baca buku ini. Karena ya buku ini menarik tapi mudah dibaca ya, bahasanya ringan, populer, tapi juga tetap memberikan keilmuan-keilmuan tertentu yang mungkin bisa berguna bagi pembaca gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman, definisi dari buku ilmiah populer gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa aspek ya dari menulis sebuah buku non fiksi ilmiah populer gitu. Nah,
Yang pertama adalah aspek pemilihan topik ya teman-teman. Saya selalu bilang bahwa ketika teman-teman ingin memilih topik menulis sebuah buku ilmiah populer, teman-teman tuh harus tulisnya yang teman-teman kuasai ya. Seperti saya bilang tadi, saya 20 tahun di bidang marketing. Ya otomatis saya ketika menulis bidang ilmiah populer ya saya pasti akan milih menulis bidang marketing. Dan karena dalam 20 tahun karir saya di marketing, saya juga menjadi seorang leader ya, suatu pimpinan di unit organisasi, di suatu divisi. Nah, makanya saya pasti kan punya pengetahuan leadership juga ya. Makanya akhirnya saya tulis juga buku leadership ya, di buku Bosku Otoriter gitu ya teman-teman. Jadi pada apapun yang kita miliki, pengetahuan apapun yang kita miliki, keilmuan apapun yang kita miliki, keahlian apapun yang kita miliki itu pasti bisa tulis ya. Dan itulah kita akan lebih mudah menulis suatu topik buku non-fiksi ilmiah populer kalau kita benar-benar paham ya. Jadi itu ya teman-teman, ketika kita memilih buku memilih topik untuk penulisan buku ilmiah populer, teman-teman harus punya pengetahuan yang mendalam ya mengenai yang ditulis ya. Makanya saya bilang teman-teman harus tulislah teman-teman yang kuasai gitu. Itu yang pertama ya, memilih topik sebuah buku non-fiksi ilmiah populer gitu. Setelah kita memilih topik yang berdasarkan kemampuan yang kita miliki, ya kita juga harus melihat relevansi dan daya tarik kan teman-teman ya. Ya saya bilang tadi, saya kan punya pengetahuan di dalam marketing ya, dan saya ingin menulis kampanye pemasaran. Karena apa ya? Kampanye pemasaran itu adalah kegiatan promosi yang sering dilakukan oleh perusahaan gitu. Bahkan politisi pun meniru ya teman-teman. Kemarin pilpres kemarin, kemudian juga pemilihan legislatif kemarin, itu kan banyak menerapkan teori-teori, konsep-konsep marketing ya di bidang kampanye pemasaran. Jadi makanya saya bisa anggap ya saya menulis buku ini penting karena banyak orang tertarik ya, dan bisa dipergunakan banyak pihak gitu di banyak bidang, bahkan di bidang politik pun bisa menggunakan. Jadi teman-teman, ini buku ini relevan dengan banyak hal, terutama situasi politik saat ini gitu kan. Jadi relevansi dan daya tarik dari sebuah topik itu juga perlu kita pertimbangkan ya sebelum kita menulis buku ilmiah populer, selain juga kemampuan yang kita miliki terhadap topik yang akan kita tulis gitu. Jadi dan kemudian yang selanjutnya adalah originalitas ya teman-teman. Jadi ya kita jangan menulis buku yang sudah ditulis orang lain gitu. Misalnya, kenapa saya menulis buku Bosku Otoriter ya? Karena buku ini membahas seluk-beluk mengenai bos-bos yang otoriter gitu. Dan buku ini buku leadership yang original ya, karena sepanjang saya tahu tidak ada buku leadership yang membahas spesifik mengenai bos otoriter. Mungkin membahas leadership secara keseluruhan ya, kepemimpinan secara keseluruhan. Nah, karena itu saya mengambil satu sisi yang orisinil, yang orang belum pernah tulis, tapi juga menarik, dan saya kuasai bidangnya, yaitu ini ya teman-teman ya, mengenai bosku otoriter. Jadi itu ya teman-teman, ada 3 hal ya, saya ulangi lagi, yang teman perlu perhatikan ketika ingin memilih topik, ingin menulis sebuah buku non-fiksi ilmiah populer. Topik apa yang teman-teman tulis itu, yang pertama adalah sesuai dengan kemampuan teman-teman, yang kedua adalah relevan dan juga menjadi daya tarik, artinya yang kita tulis itu relevan dengan pembaca kita dan menarik pembaca kita. Kemudian yang ketiga adalah orisinil ya, artinya sudut pandang yang kita pilih ketika menulis buku ilmiah populer itu belum pernah ataupun secara keseluruhan tidak pernah ditulis oleh penulis lain. Jadi itu teman-teman 3 hal yang kita perhatikan ketika kita ingin menulis sebuah buku non-fiksi ilmiah populer gitu. Kemudian Kak Rusabila, kalau novel yang tema romans, semua kakak bisa lihat kakaknya di etalase 3 sampai etalase 9 kalau nggak salah, itu buku-buku yang bertemakan romans semua kayak. Jadi kakak bisa lihat novel-novel saya ya, di etalase 3 sampai 9 itu adalah buku-buku bertema romans ya. Kakak bisa masuk ke keranjang kuningnya, diklik ya beberapa yang kakak tertarik, nanti kakak lihat sinopsisnya seperti apa gitu. Nanti kalau kakak masih belum jelas ya mengenai buku yang kakak tertarik, kakak bisa nanya lagi ya. Nanti saya akan jelaskan secara detail sinopsisnya kurang lebih apa gitu ya, dari novel yang mungkin kakak tertarik dari etalase 3 sampai 9 gitu ya. Jadi kurang lebih itu kayak. Nah, kalau untuk kalau etalase 1 2 itu buku kok ini ya kayak kompilasi cerpen ya, buku antologi. Jadi kalau ibu itu ya bukan romans ya, jadi bercerita mengenai sudut pandang anak terhadap ibunya masing-masing gitu. Jadi kalau yang kedua itu ini buku cerita di bawah langit, ini juga antologi ya, buku kumpulan cerpen, tapi ya ada yang romantis, ada yang cerita bukan romantis. Jadi karena kumpulan cerpen ya, jadi intinya apa yang terjadi di bawah langit itu apa gitu. Jadi tapi tetap ada dari sekitar 7
cerpen yang ada tuh sekitar 4 sampai 5-nya tuh cerpen-cerpen yang romantis kayak yang romance gitu. Jadi itu ya kakak bisa lihat di etalase 3 sampai 9 itu novel-novel saya yang semuanya itu novel romans ya, kecuali novel Citaku Berawal dari Pesantren itu novel anak ya, jadi bukan novel romans, tapi di luar itu semuanya adalah novel romans ya. Jadi itu jadi kita lanjutkan lagi ya kak ya, pembahasan kita. Yang selanjutnya adalah menentukan tujuan dan juga target pembaca kita gitu. Nah, jadi saya bilang tadi ya teman-temannya, kalau ketika kita ingin menulis sebuah buku non fiksi ilmiah populer, kita pasti harus tahu ya siapa pasar buku kita gitu. Jadi misalnya ketika saya menulis buku kampanye pemasaran, yang saya sasar adalah karyawan di bidang marketing yang baru mulai kerja ya, dia level-level staff, supervisor, junior manager gitu. Jadi itu pasarnya, ataupun mahasiswa marketing ataupun masyarakat umum yang tertarik dengan bidang marketing. Jadi saya tidak menyasarkan buku saya ini kepada para manajer ataupun para direktur, karena ya memang saya pikir ya saya nggak ngapain menulis buku buat mereka ya. Mereka kan sudah puluhan tahun, belasan tahun di bidang marketing, ya pasti tanpa harus baca buku pun mereka sudah tahu ya. Kalau saya menulis buku untuk mereka, itu sama aja saya mengajarkan ikan berenang gitu. Saya menuliskan buku bagaimana melakukan kegiatan marketing tetapi terhadap orang-orang yang sudah ahli di marketing. Nah, itu ya teman-teman. Makanya kita harus hati-hati ya, harus teliti ya teman-teman ketika kita ingin memilih target pasar pembaca kita gitu. Jangan sampai target pasar kita menulis buku yang sederhana, buku yang mudah dipahami, tapi target pasarnya adalah para direktur pemasaran. Itu tentu nggak cocok kan. Makanya ya kita harus menentukan siapa target pembaca kita ya. Nah, dalam pembaca itu ada pembaca umum dan pembaca khusus ya teman-teman. Saya bilang tadi kalau pembaca umum itu adalah pembaca masyarakat umum ya. Jadi mereka lebih menyukai buku-buku ilmiah tapi yang bahasanya populer, bahasanya ringan, bahasanya mudah dipahami. Kemudian topik-topiknya juga topik-topik yang viral ya, topik-topik yang viral yang menarik perhatian mereka gitu, bukan topik-topik yang sifatnya khusus gitu. Jadi misalnya yang mungkin kalau buku mengenai mobil listrik gitu, mungkin itu lebih jauh menarik bagi banyak orang daripada buku mengenai planet Pluto gitu kan. Ya orang mungkin planet Pluto di mana aja nggak tahu gitu kan, kemudian bentuknya seperti aja nggak tahu. Jadi kenapa mereka harus tertarik terhadap planet Pluto gitu, dan mereka tidak akan pernah sampai di sana kan. Nah, tapi kalau buku mengenai mobil listrik ya tentu setiap orang bercita-cita punya mobil listrik kan. Jadi sehingga itu menarik bagi orang. Itu kan berarti kan ketika kita ingin menulis buku mengenai mobil listrik, itu berarti pasarnya adalah umum ya, bukan pasar yang sifatnya khusus. Tapi kalau tadi kita ingin menulis buku mengenai planet Pluto, ya tentu pasarnya sifatnya khusus ya. Target pembacanya khusus adalah orang-orang yang tertarik dengan bidang astronomi, orang-orang yang tertarik dengan bidang ilmu perbintangan, ataupun mungkin orang-orang yang suka berpikir tanda petik nyeleneh gitu ya. Dia nggak suka mikir-mikir yang ada di bumi, tapi mereka sukanya berpikir yang di luar bumi gitu kan ya. Ya planet Pluto contohnya ya, planet terjauh di galaksi bumi sakti gitu kan, di galaksi di mana bumi berada gitu. Jadi itu ya teman-temannya, kita bisa menentukan pembaca umum atau pembaca khusus gitu ya ketika kita ingin menentukan target pasar dari pembaca kita gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tujuan penulisan ya teman-teman. Nah, tujuan penulisan itu ada berbagai macam tujuan ya. Apakah tujuannya untuk memberikan informasi? Nah, kalau saya ini contohnya adalah buku kampanye pemasaran yang memberikan informasi ya teman-teman ya. Bagaimana seseorang pemasar ataupun seorang konsultan politik misalnya, dia bisa membuat suatu kampanye pemasaran ataupun kampanye politik yang menarik sehingga merek yang ataupun produk yang dia jual ataupun kandidat yang dia perjuangkan untuk jadi pemenang itu bisa menang dalam pemilihan apakah presiden, pemilihan bupati, gubernur, pemilihan lurah sekalipun gitu kan. Nah itu berarti kan tujuannya memberikan informasi ya bagaimana cara-cara agar seseorang itu bisa menang dalam sebuah persaingan pemasaran ataupun pada persaingan politik gitu. Jadi itu ya kalau tujuan yang pertama, tujuannya adalah memberikan informasi. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk menginspirasi gitu ya teman-teman ya. Kalau menginspirasi ya mungkin tujuannya adalah misal ini ya teman-teman, bos saya buku Bosku Otoriter ini tujuannya sih supaya menginspirasi gitu. Itu teman-teman jangan ketika teman-teman baru mulai kerja langsung ketemu bos yang otoriter, langsung teman-teman teman-teman langsung galau, teman-teman langsung overthinking, teman-teman langsung down gitu kan. Langsung belum apa-apa sebulan 2 bulan minta resign gitu kan ya, karena bosnya otoriter. Itu kan gak bagus ya teman-teman. Padahal teman-teman sudah beruntung bisa diterima di suatu perusahaan gitu kan, dan padahal banyak ribuan orang ingin bekerja di situ gitu. Nah, karena itu ya buku ini menginspirasi ya teman-teman, menginspirasi agar teman-teman yang sudah
terlanjur punya bos yang otoriter, tetap bersemangat untuk bekerja, tetap bisa mensiasati supaya dia tetap bisa bekerja dengan tenang, bekerja dengan enak, walaupun bosnya otoriter. Berarti kan apa yang ada di buku Bos Otoriter ini, buku leadership ini ya menginspirasi orang untuk bisa bertahan ya, walaupun dia punya bos yang otoriter. Jadi itu ya teman-temannya, tujuan kedua menulis buku non-fiksi ilmiah populer adalah untuk menginspirasi gitu. Kemudian yang ketiga adalah bisa jadi untuk mendiskusikan sesuatu ya, ataupun berpendapat sesuatu gitu. Jadi misalnya kita ingin kan teman-teman mungkin pernah lihat ya, pernah tahu ya ada buku marketing is dead gitu. Jadi advertising is dead gitu kan. Jadi periklanan TV itu sudah mati gitu. Jadi orang udah nggak perlu iklan TV lagi untuk memasarkan produk. Itu kan ada ya. Jadi si penulis itu ya berusaha memberikan diskusi ya, memberikan argumentasi bahwa iklan TV itu nggak perlu lagi gitu. Tapi kan itu kan masih debatable ya, diskusi ya. Buktinya di Indonesia, kalau di Indonesia tuh orang 90% masih nonton TV gitu kan. Sehingga ya kita nggak bisa bilang di Indonesia itu iklan TV mati gitu. Tapi mungkin kalau di Amerika gitu kan, orang mungkin sekarang lebih banyak di sosial media, mereka mungkin penonton TV-nya sudah menurun sampai 40% dari jumlah penduduk gitu kan. Sehingga ya mungkin bisa jadi lama-lama di Amerika itu advertising itu mati gitu kan, advertising is dead. Tapi ya di belahan bumi lain, di Indonesia misalnya belum tentu kan ya. Makanya kalau ketika orang yang menulis buku advertising is dead itu tadi, periklanan mati ya, itu adalah berusaha memberikan argumentasi, yang memberikan opini dia mengenai sesuatu hal gitu. Jadi itu ya teman-teman, 3 tujuan kita menulis sebuah buku ilmiah populer. Yang pertama adalah untuk mengedukasi, memberikan informasi. Kemudian yang kedua adalah untuk menginspirasi, jadi membuat orang terinspirasi terhadap sesuatu setelah membaca buku tersebut. Yang ketiga adalah untuk berargumentasi ya, untuk berpendapat terhadap sesuatu gitu. Jadi itu ya teman-teman terserah mau milih yang mana, itu tergantung minat teman-teman, tergantung pasar yang teman-teman tuju untuk buku teman-teman, dan juga tergantung kemampuan teman-teman dalam menulis sebuah buku ilmiah populer ya. Jadi kurang lebih itu 9, bentar kayak K20 ya, 9 ini kayak. Jadi ini ya bukannya kampanye pemasaran. Jadi buku ini membahas secara step by step kayak mengenai bagaimana kegiatan pemasaran itu, kampanye pemasaran dilakukan. Jadi mulai dari tahap awal, definisinya kampanye pemasaran seperti apa, kemudian juga yang kedua adalah bagaimana tujuan yang harus ditetapkan ketika ingin melakukan kampanye pemasaran. Kemudian setelah itu bagaimana membuat suatu tema kampanye pemasaran. Setelah itu bagaimana membuat konten untuk kampanye pemasaran, dan bagaimana memilih media, channel-channel yang akan dipilih ketika akan menyampaikan informasi kampanye pemasaran, sampai dengan bagaimana melakukan kegiatan kampanye pemasaran, dan setelah dilakukan bagaimana mengevaluasi dari kegiatan kampanye pemasaran. Itu ada di buku ini semua kayak. Jadi buku ini sih tujuan utamanya untuk teman-teman yang di bidang marketing ya, apakah itu di level staff, ataukah itu mungkin di level supervisor, ataupun junior manager pun juga mungkin masih oke ya membaca buku ini gitu. Atau mungkin teman-teman yang sekarang berkuliah di ekonomi dan bisnis ya, S1 masih kuliah, mungkin tahu teori-teori, tapi bagaimana prakteknya di dunia nyata belum tahu. Nah itu bisa baca buku ini juga gitu. Atau mungkin teman-teman yang mungkin sekarang bekerjanya bukan di bidang marketing, mungkin di bidang finance, di bidang legal, di bidang produksi, tapi tertarik bidang marketing, bisa juga baca buku ini kayak. Jadi kakak bisa ya, kalau saya nggak tahu di K20 ini bidangnya apa gitu. Tapi kalau memang kakak di luar bidang marketing, tapi kakak juga tertarik untuk bidang marketing, ini buku ini bisa cocok kayak. Atau mungkin kakak sekarang di partai politik, kakak jadi ini apa namanya, merintis karir politik ya, buku ini juga perlu kayak. Karena pengalaman kita kemarin kampanye pemilihan presiden, kampanye pemilihan legislatif kan, mereka banyak menggunakan konsep-konsep, teori-teori kampanye pemasaran ya, yang itu ada di kita ya, di kaum marketer ya, di kaum praktisi pemasaran, itu banyak diterapkan di kegiatan politik. Jadi ya makanya kalau kakak tertarik bidang pemasaran, walaupun kakak buat di bidang pemasaran, tetap kakak bisa menerapkannya ya sesuai dengan bidang kakak. Jadi itu kayak kurang lebih gambaran buku kampanye pemasaran, yang mungkin kakak bisa lihat lagi di talasenya, dibaca sinopsisnya. Kalau masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan lagi ya kayak di kolom komentar gitu. Jadi itu, nah jadi itu ya kak ya, kita terakhir membahas tadi mengenai tujuan kita menulis buku
non fiksi ilmiah populer ya. Jadi yang pertama adalah untuk memberikan informasi ataupun edukasi, yang kedua adalah untuk memberikan inspirasi, dan yang ketiga untuk memberikan argumen atau memberikan argumentasi ya. Jadi terserah kakak mau milih yang mana gitu. Nah, tadi kita udah bahas ya definisi buku non fiksi ilmiah populer itu seperti apa, kemudian juga bagaimana kita memilih topiknya, kemudian bagaimana kita memilih target pasarnya, bagaimana kita menentukan tujuan apa dari penulisan buku non fiksi ilmiah populer kita. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kegiatan riset ataupun pengumpulan data ya teman-teman. Jadi beda dengan novel ya teman-teman, seperti ini ya. Novel ini kan novel setengah abad. Ini novel ya, saya nggak terlalu banyak riset ya teman-teman, karena novel itu kan imajinasi ya. Jadi buku ini bercerita mengenai ya pengalaman seorang yang sangat berhasil, kemudian juga dia secara karirnya berhasil, 40 tahun jadi direktur, secara kisah cintanya berhasil, dia bisa mendapatkan bunga kampus yang cantik, yang pinter gitu kan, ya. Kemudian mereka hidup bahagia, istrinya pun juga si Maudie bisa punya perusahaan konsultan arsitektur yang besar gitu kan. Itu ceritanya adalah cerita-cerita yang fiksi ya, cerita-cerita tidak nyata. Jadi ya saya tidak perlu riset terlalu banyak ya. Ya paling saya cuma cukup riset mengenai kalau orang sukses di bidang marketing itu seperti apa sih. Itu nggak masalah karena saya bidang marketing kan. Walaupun orang sukses di bidang arsitektur itu seperti apa sih, karena si Maudie kan seorang arsitek yang mendirikan biro arsitek gitu. Jadi itu otomatis nggak banyak riset. Tapi kalau ketika saya menulis buku kampanye pemasaran, saya harus banyak menggunakan teori-teori bidang kampanye pemasarannya. Kemudian contoh-contoh studi kasus yang banyak berhasil ketika menerapkan kampanye pemasaran. Itu kan otomatis harus riset ya, otomatis harus melakukan penelitian gitu. Jadi ataupun buku ini ya, bos otoriter, saya harus riset tuh contoh-contoh apa saja sih yang banyak terjadi dampak dari suatu perusahaan jika bosnya otoriter gitu kan. Kemudian bagaimana teori-teori apa yang mendukung seorang karyawan itu bisa bertahan ya, bisa betah walaupun bosnya otoriter gitu. Jadi ada banyak riset, banyak penelitian. Nah, itulah ciri khas dari sebuah buku non fiksi ya, termasuk ilmiah populer gitu. Jadi walaupun bukunya populer, bahasanya sederhana, bahasanya itu mudah dipahamin, tapi ya tetap saja harus ada riset ya, harus ada pengumpulan pengumpulan datanya ya. Riset itu bisa bermacam-macam teman-teman, bisa teman-teman baca di Google gitu kan, cari ataupun bertanya kepada ChatGPT gitu kan. Itu kan berarti kan riset literatur, ataupun teman-teman baca buku gitu kan. Itu bisa ya teman-teman mengumpulkan data, melakukan riset penulisan itu melalui riset literatur. Atau teman-teman bisa melakukan wawancara langsung ya. Misalnya teman-teman, ya inilah misalnya saya menulis buku Bos Otoriter, saya mewawancara ini anak-anak buah yang bosnya otoriter bagaimana, kemudian mewawancarai bos-bos yang otoriter sendiri gitu, bagaimana mereka menganggap anak buah mereka ya dari sudut pandang bos otoriter. Itu kan berarti saya harus melakukan wawancara ya dengan bos-bos yang otoriter ataupun dengan anak buah yang bosnya itu otoriter. Jadi nggak bisa ya teman-teman melakukan riset untuk penulisan buku non fiksi ilmiah populer itu dengan melakukan wawancara ya terhadap apakah itu terhadap orang yang ahli ataupun terhadap pelaku dari topik yang kita tulis di buku kita tadi gitu. Jadi itu kemudian juga bisa pengalaman pribadi ya teman-teman ya. Ya saya bilang tadi, saya kan 20 tahun di bidang marketing ya. S2 saya bidang marketing, S1 bidang marketing. Saya bekerja dari level staff sampai level center management. Setelah 20 tahun berkarir, itu kan ya otomatis apa yang saya tulis ini adalah pengalaman pribadi saya. Jadi risetnya mungkin bukan riset membaca buku ya, bukan riset mewawancarai orang, tapi risetnya adalah saya berpikir apa sih yang setelah saya lakukan 20 tahun di bidang marketing ini, itu kemudian saya tulis dalam menulis buku kampanye pemasaran. Jadi bisa juga teman-teman, riset itu berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya, ataupun observasi kan. Ketika kita kerja kan kita melakukan observasi pengamatan di lingkungan kerja kita, itu juga bisa bahan untuk kita mendapatkan informasi gitu. Jadi itu teman-teman ya, riset ataupun pengumpulan data itu sangat penting dalam sebuah buku non fiksi, termasuk buku non fiksi ilmiah populer. Bisa kita lakukan dengan cara studi literasi, dengan membaca apakah itu buku cetak ataupun buku digital. Yang kedua itu bisa dengan wawancara langsung dengan ahlinya ataupun dengan pelaku ataupun dengan saksi mata sesuatu peristiwa. Yang ketiga adalah kita dengan menggunakan pengalaman pribadi kita ataupun pengamatan kita ya terhadap sesuatu hal yang akan kita tulis gitu. Jadi lebih ke situ ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya adalah ya teman-teman sudah siap menulis buku kan. Jadi teman-teman sudah
sudah tahu topiknya apa, sudah tahu pasarnya siapa, kemudian sudah tahu tujuan menulis bukunya apa, sudah melakukan riset berdasarkan yang teman-teman ketahui, risetnya seperti apa. Nah, sekarang bagaimana semua data tersebut itu teman-teman tulis dari sebuah buku non fiksi ilmiah populer ya. Jadi ada teman-teman berarti kan harus menyusun outline ya, harus menyusun kerangka tulisan ya. Saya selalu bilang dalam sebuah buku, apakah itu buku novel, buku fiksi ataupun non fiksi, itu kita perlu menulis outline ataupun kerangka tulisan ya. Apalagi kalau kita ingin menulis sebuah buku non fiksi ya, buku ilmiah populer ya, kita pasti harus membuat kerangkanya. Misalnya bab satunya tentang apa ya. Buku ini kan kalau pemasaran ada 9 bab ya teman-teman. Jadi saya harus tentukan bab 1 isinya tentang apa, bab 2 tentang apa, sampai bab 9 gitu. Kemudian bab 1 misalnya tentang saya definisi dari kampanye pemasaran ya. Saya harus jelaskan lagi. Saya akan menjelaskan di bab 1 yang bahas definisi itu adalah pertama definisi kampanye seperti apa, kemudian definisi pemasaran seperti apa, kemudian yang berikutnya definisi kampanye pemasaran seperti apa. Nah, itu saya harus buat outline-nya, teman-teman harus buat kerangkanya. Jadi dibuat kerangka tulisannya dulu, walaupun mungkin data-datanya belum dimasukkan, kata-katanya belum dimasukkan, tapi setidaknya saya ada bayangannya dari kerangka tulisan yang akan kita tulis itu gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Nah, jadi, ketika kita membuat outline ataupun kerangka tulisan sebuah buku non fiksi ilmiah populer ya, kita harus tentukan bab-babnya apa, subbab-subbabnya itu apa gitu ya, dan kita harus sistematis teman-teman ya. Ketika saya membuat buku kampanye pemasaran, saya mulai dari definisi, kemudian saya mulai dari penentuan tujuan, kemudian saya mulai dari apa-apa saja yang dilakukan, kemudian saya akhiri dengan bagaimana mengevaluasi ataupun melakukan penilaian terhadap kampanye pemasaran dilakukan. Jadi kan berarti urut teman-temannya harus sistematis ya. Beda kalau novel kan, kalau novel kan bisa dari cerita masa lalu ke masa depan, mundur ke masa sekarang, mundur lagi ke masa lalu, bisa terus meloncat ke masa depan, itu bebas ya kalau sebuah novel. Tapi kalau sebuah buku non fiksi ya, termasuk buku non fiksi ilmiah populer, teman-teman tuh harus urut ya, harus sistematis dalam penulisannya gitu. Jadi kurang lebih itu. Nah, sekarang tipsnya seperti apa teman-teman? Ketika kita akan menulis sebuah buku non fiksi ilmiah populer, ya saya bilang tadi kan buku non fiksi ilmiah populer itu adalah buku yang menulis mengenai pengetahuan, mengenai suatu yang ilmiah, tapi ditujukan untuk masyarakat umum ya. Makanya bahasanya harus bahasa yang populer, bahasa yang ringan, bahasa yang mudah ditangkap gitu kan, supaya apa, target pembaca kita itu yang adalah pembaca yang luas, itu bisa memahami buku yang kita tulis tanpa harus pusing ya. Jadi dalam buku kampanye pemasaran ini saya jamin tidak ada istilah-istilah membingungkan ya. Orang yang bukan bidang marketing pun pasti paham ketika membaca buku ini, apalagi orang bidang marketing ya. Karena apa ya, saya menulisnya dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa yang ringan. Nah, itu salah satu ciri khas dari sebuah buku non fiksi ilmiah populer ya. Jadi nah, sekarang apa tipsnya, bagaimana kita bisa membuat sebuah buku non fiksi ilmiah populer yang menarik, yang populer, yang gampang dipahami, yang mudah dicerna oleh pembaca. Yang pertama adalah kita harus menggunakan kalimat sederhana dan jelas ya teman-teman. Jadi kalau kita jangan mengatakan sesuatu itu kan berputar-putar gitu ya. Ketika misalnya ditanya apakah cara ini perlu dilakukan atau tidak, langsung jawab aja iya atau tidak. Kalau iya kenapa, tidak kenapa gitu kan. Jangan ditanya iya atau tidak tapi jawabannya muter-muter kemana-mana dulu, sehingga akhirnya justru orang nggak bisa nangkep tujuan itu mau menjawab iya atau tidak sih sebetulnya gitu. Itu nggak boleh seperti itu teman-teman. Ketika kita akan menulis sebuah buku ilmiah populer ya, kita harus bahasanya jelas, sederhana, dan bahasa yang langsung ya. Jadi artinya bukan bahasa yang berputar-putar gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah teman-teman kalau bisa ada keterikatan emosional ya. Ada yang entah itu humor ataupun mungkin empati atau merasa sedih gitu. Itu semakin kita bisa menampilkan unsur-unsur emosional dalam buku ilmiah populer kita, itu akan semakin menarik ya. Contohnya nih ya teman-teman ya, buku Bos Otoriter. Nah, saya banyak studi kasus yang menceritakan bagaimana hubungan antara bos yang otoriter dengan anak buahnya. Itu saya buat seolah-olah studi kasus itu sebagai sebuah novel gitu kan, sebagai sebuah cerita gitu. Jadi maksudnya apa ya, supaya ada ikatan emosional antara pembaca dengan buku ini gitu kan. Jadi itu teman-temannya salah satu tipsnya ya, kita ya mungkin bisa membuat sebuah buku non fiksi itu seolah-olah novel ya. Tentu ya tetap sebuah buku non fiksi ilmiah populer itu ya harus ada datanya, faktanya gitu kan. Beda dengan novel yang mungkin bisa hayalan saja, tapi tetap walaupun kita menyampaikan data, menyampaikan fakta, tapi kita bisa tetap menulisnya dengan bahasa seperti novel. Itu salah satu tips ya teman-temannya, supaya buku ilmiah populer kita itu adalah buku yang menarik ya, buku yang membuat pembaca itu tertarik untuk membaca buku kita. Jadi
Itu ya teman-temannya. Yang kedua adalah itu tadi ya, kita harus membuat ikatan emosional dengan pembaca kita, ya yaitu dengan itu ya, dengan apakah humor, apakah empati, apakah simpati, itu bisa kita buat di buku revisi ilmiah kita tulis. Kemudian kita juga bisa menggunakan ilustrasi ataupun gambar ya teman-temannya. Jadi misalnya ini ya teman-teman, buku saya walaupun ini buku ilmiah populer, tapi di sini banyak gambar teman-teman ya, gambar yang menunjukkan untuk ini lah ya, untuk lebih menarik bagi pembaca gitu. Jadi misalnya ini buku gambaran bos yang otoriter seperti apa gitu kan, itu saya buat dalam bentuk ilustrasi ya seperti ini gitu kan. Itu kan lebih menarik lagi gitu. Atau misalnya bagaimana bos yang otoriter itu benar-benar mengontrol anak buahnya gitu kan, micromanagement. Nah itu ada gambarnya. Jadi bisa jadi teman-teman buat kasih gambar seperti ini. Kemudian bagaimana anak buah yang stres karena bosnya otoriter itu kan, ya itu bisa dibuat dengan ilustrasi. Itu akan lebih menarik ya teman-teman kalau teman-teman bisa membuat buku-buku ilmiah populer seperti itu gitu ya. Jadi itu ya, ilustrasi dan visualisasi juga penting. Jadi itu ya teman-teman, saya ulangi lagi ya, 3 tips untuk membuat sebuah buku ilmiah populer teman-teman tulis menarik, mudah dicerna oleh pembaca, gampang dimengerti oleh pembaca. Yang pertama dengan bahasa sederhana dan jelas. Yang kedua humor ataupun menggunakan ikatan emosional dalam tulisan teman-teman. Dan yang ketiga adalah menggunakan visualisasi ataupun penggambarannya, sehingga buku tersebut bisa menarik bagi pembaca teman-teman. Jadi itu ya teman-teman. Nah jadi itu ya teman-teman ya, prinsip-prinsip dasar ya ketika teman-teman ingin menulis sebuah buku ilmiah populer ya. Kalau teman-teman tadi sempat mengikuti dari awal pembahasan web saya ini ya, sekitar setengah jam yang lalu, ya teman-teman, saya yakin pasti udah mulai bisa ada gambaran ya. Teman-teman punya kemampuan apa, pengetahuan apa, itu dibuat suatu tulisan menjadi buku non-fiksi ilmiah populer. Itu sudah ada gambarannya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-temannya, gambarannya seperti apa. Tapi memang saya akan jelaskan lebih detail lagi ya, sehingga teman-teman bisa lebih termotivasi, juga lebih bisa ada gambaran bagaimana saya yang belum, teman-teman mungkin yang belum pernah menulis buku, tapi teman-teman punya keahlian tertentu, itu bisa menuangkannya dalam bentuk buku ya, keahlian yang teman-teman punyai selama ini gitu. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih gambaran singkat ya mengenai buku ilmiah populer gitu. Nah sekarang saya dari beberapa live ini saya selalu bilang bahwa teman-teman yang belum pernah menulis ataupun penulis pemula tapi punya keahlian itu pasti bisa menulis buku. Itu kan berarti teman-teman bisa bergerak dari penulis pemula ya. Contoh saya menulis buku marketing dan buku bisnis itu udah sekitar 10 buku ya teman-teman. Tentu ketika saya menulis buku pertama, kedua, ketiga itu saya masih penulis pemula gitu kan. Nah itu kenapa saya memilih menulis buku ilmiah populer itu karena ada banyak alasan ya. Kenapa buku ilmiah populer itu cocok ditulis oleh seorang penulis pemula ya, yang saya bilang tadi, seseorang yang punya keahlian tertentu, punya keterampilan tertentu, dia bisa menjadi penulis pemula dengan menulis buku-bukunya dengan menggunakan genre ilmiah populer gitu ya. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena ketika kita menulis buku ilmiah populer itu pasti berbasiskan pengetahuan ataupun juga keahlian yang kita miliki ya teman-teman. Seperti contoh nih, saya menulis buku kampanye pemasaran ya. Kenapa saya bisa menulis buku kampanye pemasaran ya? Karena ya saya 20 tahun di bidang marketing. Saya bekerja dari level staff sampai level sekarang, alhamdulillah di level senior manajemennya. Setelah 20 tahun bekerja di marketing, bidang marketing di berbagai industri, otomatis ya saya mudah untuk menulis buku marketing. Kenapa saya menulis buku marketing? Nah ya karena saya cukup punya keahlian di bidang marketing. Jadi itu teman-teman ya, kenapa untuk penulis pemula tapi dia saya sarankan menulis buku ilmiah populer ya, karena dia bisa menuliskan semua kemampuan yang dimiliki itu dalam buku ilmiah populer. Jadi ya mudah aja, karena tidak perlu riset terlalu banyak, tidak perlu harus berpikir terlalu keras. Apa yang dia tulis itu sudah ada di kepalanya semua ya, karena itu adalah profesi ataupun adalah keahlian yang sudah dia jalani bertahun-tahun. Jadi itu yang pertama ya teman-teman ya, kenapa buku ilmiah populer itu mudah ditulis oleh penulis pemula ya, karena ya berbasis kemampuan yang dimiliki oleh penulis itu sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah sebuah buku ilmiah populer itu struktur penulisan itu jelas dan teratur ya teman-teman. Saya bilang tadi, kampanye pemasaran itu bagi seorang yang mengetahui mengenai marketing itu sangat mudah dipahami. Kenapa? Pokoknya kita alurnya adalah dari mulai definisi kampanye pemasaran seperti apa,
kemudian bagaimana mempersiapkan kegiatan kampanye pemasaran kan, berarti itu menetapkan tujuannya seperti apa gitu kan. Ketika kita melakukan kampanye pemasaran, kemudian menentukan target pasarnya siapa, kemudian setelah target pasar ditentukan siapa, bagaimana mencapai target pasar tersebut. Jadi, berarti kan media komunikasinya bagaimana kan. Nah, itu akhirnya kita tentukan kita bahas media komunikasi seperti apa. Nah, kalau kita sudah tentukan media komunikasinya apa, pesan apa yang disampaikan ke dalam kegiatan kampanye pemasaran tersebut, berarti kita bahas lagi mengenai pesan-pesan atau yang ingin kita buat dalam kampanye pemasaran. Kemudian setelah itu bagaimana setelah kita sudah punya perencanaan seperti tadi yang saya bilang, bagaimana melaksanakan kegiatan kampanye pemasaran ya sesuai dengan rencana yang sudah diterapkan. Itu kan berarti kan berurutan ya teman-temannya, sampai ketika sudah kita laksanakan, sudah selesai, bagaimana mengevaluasi dari kegiatan kampanye pemasaran dilakukan, dan setelah itu bagaimana kita untuk melakukan perbaikan untuk kampanye pemasaran berikutnya. Itu kan berarti kan sudah urut ya teman-teman. Sangat mudah menulis buku ilmiah populer karena ya itu bisa tulis secara urut ya, seperti contohnya ini buku kampanye pemasaran. Jadi itu ya teman-teman, karena struktur penulisannya jelas dan sistematis itu membuat kita yang penulis pemula ataupun bahkan belum pernah menulis suatu buku itu mudah untuk menulis buku ilmiah populer. Jadi itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mudah untuk menyusun kerangka penulisan yang teman-teman saya bilang tadi. Ketika kita ingin menulis sebuah buku ilmiah populer, kita harus membuat, misalnya kita membuat buku 9 bab kan. Kita tentukan bab 1-nya apa, bab 2-nya apa, bab 3-nya apa, bab 4-nya apa, bab 5-nya apa gitu kan. Itu kemudian bab 1 itu subbab 1-nya apa, subbab 2-nya apa, subbab 3-nya apa. Itu mudah teman-temannya, membuat itu mudah karena itu tadi strukturnya sistematis dan jelas, sehingga ketika membuat kerangka tulisannya bab per babnya itu juga lebih mudah. Apalagi sekarang ada ChatGPT ya teman-temannya, kita bisa, kalaupun kita agak bingung nih, kita punya pengetahuan mengenai misalnya kampanye pemasaran, tapi mulainya mau dari mana ya, ataupun tengahnya seperti apa yang nulis, ataupun juga seperti apa, kita bisa bertanya ke ChatGPT teman-teman. Misalnya ketika saya menulis buku ini gitu kan, saya mau tahu apakah gambaran saya mengenai urut-urutan dari buku ini sama dengan yang pendapat dari ChatGPT. Saya tanya kepada ChatGPT, tolong dong buatin, saya ingin menulis buku mengenai kampanye pemasaran dengan target pasar adalah praktisi pemasaran yang masih junior, level tertingginya apakah itu junior manager, supervisor atau staff marketing. Nah, buku ini terdiri dari 10 bab. Nah, coba buatkan bab 1 sampai bab 10-nya seperti apa. Kalau saya menulis buku kampanye pemasaran, itu bisa teman-teman ketika saya bertanya kepada ChatGPT mengenai hal itu. Nah, itu ChatGPT bisa membuat tuh bab 1 sampai bab 10 itu kurang lebih apa. Nah, kan tentu kita belum tentu apa yang diusulkan ChatGPT itu urutan 10 bab itu sesuai dengan yang kita mau tulis ya. Nah, makanya kita bisa setelah kita tahu 10 bab urutan dari bab 1 sampai bab 10 dari buku ini berdasarkan usulan dari ChatGPT ya, kita bisa merubah, kita bisa merevisi gitu. Tapi setidaknya kita tidak perlu harus mulai dari awal, dari nol ya, menentukan bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa. Nah, kita cuma merevisi ataupun memperbaiki dari usulan yang sudah diberikan oleh ChatGPT tadi. Nah, itu kan berarti kan lebih mudah lagi untuk menyusun kerangka penulisan. Jadi ya tidak ada alasannya bagi kita yang punya keahlian tertentu tidak bisa menulis buku non-fiksi ilmiah populer ya, karena sekarang bisa lebih dibantu oleh ChatGPT ya. Jadi itu ya teman-temannya, kita bisa menggunakan ChatGPT sebagai asisten kita dalam menulis, terutama dalam menentukan menentukan kerangka tulisannya seperti apa. Kita bisa bertanya di ChatGPT gitu. Nah, kemudian juga alasannya kenapa yang keempat adalah pasar untuk buku-buku non-fiksi ilmiah itu relatif stabil ya teman-temannya. Jadi ya kalau misalnya saya menulis buku kampanye pemasaran, dalam mau kita di hidup 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, 300 tahun lagi, atau mungkin 1000 tahun lagi, ya namanya pemasaran itu pasti ada ya. Ya kalau dibilang pemasaran di zaman ribuan tahun yang lalu pun juga sudah ada gitu. Jadi ilmu pemasaran modern yang ada sekarang itu hanya perbaikan saja ataupun revisi dari ilmu-ilmu pemasaran yang ada di zaman ribuan tahun yang lalu. Nah, jadi itu kan berarti ilmu pemasaran itu relatif stabil ya teman-temannya. Jadi pasti setiap manusia itu punya cara untuk memasarkan barangnya. Jadi otomatis apa yang kita tulis ini, misalnya saya tulis kampanye pemasaran ini, mungkin sampai 10, 20, 30, 40 tahun ke depan masih relevan ya. Jadi artinya buku ini masih tetap bisa dibaca oleh para pemasar pemula gitu. Jadi itu kenapa, karena buku ini sifatnya stabil, buku ini sifatnya long lasting ya, bisa digunakan dalam waktu lama. Jadi otomatis kita mudah menulisnya, karena ya kita tidak harus tiap tahun melakukan revisi buku ya. Mungkin cukup 5 tahun sekali kita melakukan revisi buku. Nah, itu ya teman-temannya alasan kenapa ya menulis buku non-fiksi ilmiah itu juga menjadi suatu tantangan yang menarik ya, karena ya
isinya relatif stabil dan tidak terlalu banyak mengalami perubahan gitu. Jadi kurang lebih itu teman-temannya. Dan yang berikutnya adalah kenapa mudah ditulis ya, karena berdasarkan pengalaman pribadi ya teman-teman. Saya menulis buku marketing ini karena saya 20 tahun di bidang marketing, sehingga saya lebih mudah untuk menulisnya gitu. Dan saya menulis buku leadership ini ya karena ya setidaknya dari 20 tahun karir saya, 10 tahun saya berada dalam posisi pimpinan ya, dalam posisi sebagai leader gitu, sehingga ya otomatis saya bisa paham ya bagaimana menjadi seorang leader, dan juga sebelumnya saya paham bagaimana menjadi anak buah ya, menjadi tim, sehingga ya berdasarkan pengalaman pribadi itu ya saya lebih mudah untuk menulis buku leadership seperti ini ya, bosku otoriter gitu. Jadi itu ya teman-teman. Kemudian juga minim resiko kreatif ya, artinya ya saya bilang tadi kalau kita menulis buku ilmu populer kan itu berdasarkan kepada fakta, data, dan informasi ya. Jadi kita tidak perlu harus berimajinasi sendiri, kita tidak perlu harus berhayal sedemikian jauh untuk menulis buku kita ya, karena ilmunya ini sudah pasti ya, ilmunya sudah ada, sehingga kita lebih mudah nulis ya. Beda kalau kita nulis novel kan kita benar-benar harus menggunakan imajinasi kita gitu kan, karena ceritanya itu bisa bisa bermacam-macam sesuai dengan bagaimana kita menulisnya gitu. Jadi itu ya teman-temannya, mengapa menulis buku ilmiah populer itu jauh lebih mudah dari menulis novel teman-teman ya. Saya menulis 3-4 buku ilmiah populer dulu, buku marketing, baru kemudian saya nulis novel. Jadi saya tidak memulai menulis novel, tapi justru membuat buku ilmiah populer karena memang lebih mudah menulisnya, tidak perlu harus terlalu kreatif, tidak harus imajinasinya tidak harus terlalu tinggi untuk menulis sebuah buku ilmiah populer. Beda dan ketika kita menulis sebuah novel gitu. Jadi itu kemudian juga yang ketujuh adalah kalau kita menulis buku ilmiah populer itu bisa meningkatkan kredibilitas kita ya teman-teman. Misalnya ya, saya sekarang udah menulis 7 buku marketing ya teman-teman ya, buku mengenai marketing gitu ya. Orang akhirnya pembaca melihat, oh ternyata si Pak Dwi ini memang orang yang cukup mumpuni ya, cukup menguasai bidang marketing. Karena apa? Bisa udah menulis 7 buku marketing gitu. Padahal mungkin ketika saya belum menulis 7 buku marketing, kalau orang tidak baca kurikulum vitae saya, tidak baca resume saya, mungkin siapa sih Pak Dwi itu, sehari apa sih di dalam marketing ya. Tapi ketika saya sudah tulis buku mengenai marketing sampai 7 buku, nah orang jadi tahu loh, oh berarti Pak Dwi itu cukup paham mengenai marketing itu seperti apa gitu. Jadi itu teman-temannya, jadi menulis buku non fiksi ilmiah itu bisa meningkatkan kredibilitas juga ya, reputasi kita sebagai penulis gitu ya. Jadi kemudian yang selanjutnya adalah gaya penulisannya juga fleksibel ya teman-teman. Jadi ya karena beda kalau kita menulis buku skripsi gitu kan itu gaya bahasanya harus ilmiah banget gitu. Ataupun kita menulis buku novel, gaya bahasanya itu harus benar-benar sekreatif mungkin. Gaya bahasanya itu harus seimajinatif mungkin. Itu kan lebih susah kan ya. Kalau misalnya dalam buku ilmiah populer, walaupun bukunya ilmiah populer, tetap bahasanya mungkin bahasa formal, tapi memang bahasa formal yang santai gitu kan. Jadi relatif membuat gaya bahasanya tidak terlalu sulit ya dibandingkan dengan buku ilmiah ataupun justru buku novel gitu. Jadi itu kemudian juga ketika kita menulis buku itu pun kita juga sambil belajar teman-temannya ya. Saya ketika menulis kampanye pemasaran, terus terang saya paham ya teman-temannya, kampanye pemasaran itu seperti apa gitu, karena kan saya 20 tahun di marketing. Tapi kan mungkin yang saya pahami adalah di bidang industri yang sudah pernah saya kuasain gitu kan. Saya pernah di bidang farmasi, pernah di FMCG, pernah di industri bahan bangunan, pernah di industri elektronik gitu kan, pernah di industri lighting. Tapi kan saya belum pernah di industri makanan dan minuman misalnya. Saya belum pernah di industri misalnya industri lipstick gitu, industri kosmetik saya belum pernah. Nah itu kan ya dengan saya menulis buku ini otomatis saya harus belajar industri yang saya belum pernah pahami. Ini saya harus belajar bagaimana industri di bidang kosmetik, saya harus belajar industri di bidang makanan dan minuman. Sehingga apa? Saya sambil menulis ini sambil belajar juga, sehingga kemampuan marketing saya bertambah dan saya bisa membuat satu buku. Jadi itu adalah keuntungan ya teman-temannya. Ketika kita menulis sebuah buku ilmiah populer, itu juga bisa meningkatkan keahlian kita ya di bidang ilmiah populer. Jadi itu ya teman-teman, alasan mengapa menulis buku non fiksi ilmiah populer itu adalah cara termudah seorang yang punya keahlian tertentu untuk menjadi seorang penulis gitu ya. Jadi mungkin saya ulangi lagi secara sekilas ya teman-temannya. Tadi saya sudah jelaskan secara detail. Yang pertama adalah karena yang kita tulis itu berdasarkan pengetahuan yang kita miliki. Jadi otomatis ya kita ya lebih mudah ya kalau kita sudah tahu sesuatu, ketika menulisnya kita akan lebih mudah gitu. Kemudian yang kedua adalah struktur penulisannya lebih jelas dan sistematis ya teman-teman. Karena ya kalau kita menulis buku ilmiah, buku ilmiah populer, tentu
urut-urutannya lebih teratur ya, lebih sistematis. Beda kita menulis novel ya. Kalau menulis novel kan bisa suka-suka penulis, bisa bercerita dari masa depan, bisa bercerita dari masa lalu, bisa bercerita dari masa sekarang. Itu tidak ada patokan pasti ya kalau menulis buku non fiksi ilmiah populer itu ya juga itu lebih mudah ya, karena ya itu lebih teratur gitu sistematikanya. Kemudian juga otomatis ketika membuat alur kerangka tulisannya itu juga lebih mudah ya, karena alur dari isinya buku itu tuh lebih sistematis gitu. Nah, kemudian juga pasarnya relatif stabil ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nulis suatu buku ilmiah populer mungkin bisa dibaca sampai 5 tahun 10 tahun lagi, tidak perlu tiap bulan harus dilakukan revisi gitu. Jadi itu juga lebih mudah, sehingga otomatis ketika melakukan revisinya juga lebih mudah ya. Kemudian juga ya biasanya kalau kita nulis buku ilmiah populer berdasarkan pengalaman pribadi kita lebih mudah untuk menulis. Saya bilang saya 20 tahun di bidang marketing, otomatis saya lebih mudah untuk menulis buku marketing. Saya juga otomatis saya lebih mudah menulis buku bisnis ya, karena itu adalah pengalaman saya selama 20 tahun berkarir ya di bidang marketing dan bisnis gitu. Kemudian juga minim resiko kreatif ya teman-teman ya, karena ya ketika kita menulis sebuah buku ilmiah populer itu biasanya alurnya sudah sistematis ya, alur topiknya itu sudah jelas gitu. Jadi kita istilahnya tinggal merangkai saja, tidak perlu harus membuat alur yang baru. Beda dengan ketika kita menulis novel ya, ketika kita menulis novel itu kan kita harus menciptakan alur sendiri kan, kita harus bentuk alur sendiri, berarti kan otomatis lebih susah ya untuk membuat itu gitu. Kalau buku kumpulan puisi sama kumpulan drama itu kebetulan saya tidak nulis kayak saya lebih ke novel ya kalau buku fiksinya. Tapi kalau buku kumpulan puisi sih banyak sih kayak seperti kalau dari penyair yang terkenal Sapardi Djoko Damono itu juga setahu saya sudah menulis beberapa buku kumpulan fiksi ya, jadi buku kumpulan puisi gitu itu, dan bukunya itu termasuk karya sastra yang berkualitas ya. Jadi kakak mungkin bisa cari di toko buku online ataupun offline ya, karangan Sapardi Djoko Damono itu ya itu banyak ya kumpulan puisi di situ. Ada juga sih itu, tapi kan itu lebih kepada puisi kontemporer ya, bukan puisi kekinian sekarang. Kalau puisi kekinian sekarang banyak juga penulis-penulis ataupun penyair yang menulis juga sebagai kumpulan puisi ya. Jadi kakak bisa cari toko buku kayak jadi itu ada gitu. Kemudian kayaknya kalau saya terus terang lebih banyak nulis novel ya selain buku non fiksi ilmiah populer. Jadi kalau kakak cari buku saya nggak ada ya, tapi ya itu pasti banyak di toko buku, kakak bisa cari ya. Kalau yang benar-benar kakak mau serius ya tadi ya kumpulan puisi dari Sapardi Djoko Damono itu benar-benar penyair yang misalnya peringkat atas di Indonesia ya. Jadi kakak bisa lihat kumpulan puisi dari beliau ya di toko buku pasti ada gitu bukunya. Kemudian itu jadi itu kayak alasan-alasan kenapa kita mudah untuk menulis buku non fiksi ya. Jadi itu ya teman-teman, kenapa saya selalu tanda petik cerewet ya teman-teman di beberapa live terakhir, bahwa teman-teman tuh pasti bisa nulis kok, saya yakin gitu ya. Teman-teman yang punya keahlian tertentu ya, jadi misalnya teman-teman yang mungkin sudah berapa tahun bekerja di bidang tertentu, itu pasti apa yang teman-teman yang kuat bisa teman-teman tulis gitu loh. Bahkan saya bilang tadi, teman-teman mungkin yang bekerja ini bukan di perusahaan, tapi teman-teman punya UMKM pembuatan tempe, itu pun juga bisa teman-teman buat jadi suatu karya tulis ya. Apakah itu dari proses, bagaimana proses buat tempe, manfaat tempe itu seperti apa, mungkin bahkan sampai makanan olahan apa saja yang bisa dibuat dari tempe, itu teman-teman bisa tulis loh. Padahal teman-teman hanya karena petik hanya pengrajin tempe gitu kan, tempe tahu, tapi itu pun saya yakin teman-teman bisa buat tulisan. Apalagi kalau teman-teman mungkin bekerja di bidang yang lebih kompleks ya, apakah bidang sains, bidang teknologi, bidang marketing, itu ya apalagi nggak ada alasan teman-teman nggak bisa nulis gitu ya. Jadi, dan saya sudah jelaskan tadi alasan-alasan kenapa teman-teman yang sudah punya keahlian tertentu itu pasti bisa menulis buku, terutama buku ilmiah populer ya. Itu yang sangat mudah itu sama teman-teman gitu. Jadi itu nah tadi kita udah bahas ya kenapa menulis buku ilmiah populer itu sangat mudah dilakukan oleh seseorang ya. Setiap orang nggak perlu harus penulis gitu, asal dia punya kemampuan tertentu, keahlian tertentu, dia pasti bisa menulis sebuah buku ilmiah populer gitu ya. Nah, jadi itu ya teman-teman pembahasan live kita kali ini sekedar pengantar bahwa teman-teman itu bisa menulis buku ya, siapapun. Saya selalu bilang siapapun tuh bisa. Yang penting teman-teman punya kemampuan tertentu, tidak perlu harus kompleks. Saya bilang tadi, teman-teman pengrajin tempe pun juga bisa nulis buku mengenai serba-serbi mengenai tempe gitu kan. Apalagi teman-teman yang punya keahlian yang lebih
kompleks, yang lebih rumit, itu tentu bisa ditulis ya. Jadi bukunya paling gampang teman tulis ya buku mengenai ini ya, buku ilmiah populer ya. Jadi buku non fiksi ilmiah populer itu sangat mudah ditulis ya. Mungkin kalau teman-teman ingin lihat ya contoh buku ilmiah populer itu seperti apa sih, teman-teman bisa lihat di ini ya, di etalase live saya ini, di etalase 10 sampai 15 itu kan buku-buku marketing dan bisnis ya teman-temannya. Itu contoh ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa baca sinopsisnya, yaitu jadi kurang lebih ya seperti itu ya buku-buku non fiksi ilmiah populer ya. Kalau kebetulan teman-teman mungkin ada di bidang marketing ataupun bisnis, ada buku-buku yang di keranjang kuning itu menarik, kakak mungkin bisa COI 1 ataupun 2, sehingga nanti kakak bisa mempelajari bagaimana saya menulis sebuah buku ilmiah populer itu berdasarkan pengalaman saya bekerja di bidang marketing selama 20 tahun ya. Mungkin nanti bisa memotivasi kakak untuk menulis buku ilmiah populer ya. Jadi sehingga ya dunia perbukuan kita kan lebih kaya ya, karena setiap orang yang punya keahlian tuh bisa menulis bukunya sesuai menulis topik sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Jadi itu ya kak ya, kurang lebih. Jadi itu jadi sekali lagi saya ulangin kak ya. Jadi kalau sebuah kakak ingin menulis sebuah buku non fiksi ilmiah populer yang bagus ya, kakak harus bisa menemukan topik yang tepat ya. Topik yang tepat itu ya harus sesuai dengan kemampuan yang kakak punya, dan juga itu relevan ya, artinya diminati oleh banyak pembaca kita. Kemudian yang kedua ya harus kakak harus ini ya melakukan riset ya. Riset itu apakah itu dengan baca buku, apakah itu dengan wawancara, atau kalau dengan kita mengingat-ingat pengalaman kita dulu ketika melakukan sesuatu, itu bagian dari riset ya. Karena apa? Sebuah buku non fiksi ilmiah populer itu kan buku yang sangat bergantung kepada data dan fakta ya, sehingga ya otomatis ya kita harus banyak riset gitu kan, apakah itu riset yang sifatnya di luar kita ataupun dalam diri kita. Jadi itu kayak intinya dua itu saja. Kakak asal bisa menemukan topik yang tepat dan kakak melakukan riset yang tepat, kakak pasti bisa menulis buku non fiksi ilmiah populer ya. Jadi itu kalau nggak percaya kakak bisa lihat di etalase saya ya, etalase yang 10 sampai 15 itu adalah termasuk buku-buku awal saya tulis ya. Jadi sebelum saya tulis novel ya, saya mulai dulu dari buku ilmiah populer ya, karena saya bidang saya di marketing ya, saya menulisnya buku marketing dan buku bisnis gitu ya. Jadi nah ketika saya sudah bisa menulis buku bisnis dan marketing sesuai dengan pengalaman yang saya punyai, akhirnya saya sudah terbiasa menulis, baru akhirnya saya menulis novel ya. Jadi di etalase 1 sampai etalase 9 itu kan itu novel-novel dan antologi saya tulis, yaitu kemampuan yang saya peroleh setelah saya menulis buku non fiksi ilmiah ya. Jadi buku-buku yang saya tulis berdasarkan kemampuan yang saya miliki di bidang marketing dan bidang bisnis. Jadi itu nah itu ya kak. Jadi itu ya kayak untuk live malam ini kita baru membahas buku-buku ilmiah populer secara umum ya kak ya. Jadi intinya lebih kepada memotivasi kakak untuk bisa atau menulis buku ilmiah populer sesuai dengan kemampuan yang kakak miliki. Jadi baru nanti pada live berikutnya mungkin besok atau lusa ya, saya akan lebih detailkan lagi tuh bagaimana mungkin trik teknik-teknik, bagaimana konsep-konsep bisa menulis buku ilmiah populer yang menarik, dan juga bagaimana tips-tipsnya ya. Jadi tapi yang penting setelah kakak melihat live malam ini ya, setidaknya kakak lebih pede ya, lebih percaya diri bahwa saya itu pasti bisa tulis gitu. Yang penting saya punya keahlian tertentu, itu pasti bisa saya tulis. Yang penting ya tadi ya, kakak punya tekad, punya niat yang kuat, kakak bisa memilih topik yang tepat, dan kakak kemudian bisa memilih target pasar yang tepat, kemudian baru bisa melakukan riset ya, melakukan penelitian sesuai dengan target pasar dari buku yang akan kakak tulis. Jadi itu ya kak, kurang lebih pembahasan saya malam ini ya mengenai bagaimana kita menulis buku ilmiah populer gitu. Jadi ya itu tadi kak ya, buku ilmiah populer itu pasti pasarnya pasti ada ya. Jadi kalau saya menulis buku marketing, saya nggak perlu khawatir, karena setiap tahun, setiap waktu pasti ada orang di semua perusahaan itu pasti ada kegiatan marketing. Jadi dan pasti banyak orang belajar marketing ya, sehingga buku saya ini pasti akan laku di sepanjang masa gitu ya, bisa dibilang begitu. Ataupun buku leadership nih, setiap waktu pasti ada bos yang otoriter ya kayaknya. Jadi udah pastilah sebaik-baiknya suatu bangsa, setinggi-tingginya peradaban suatu bangsa, namanya bos yang otoriter itu pasti ada gitu kan. Nah, sehingga buku saya menulis buku ini 2-3 tahun yang lalu, mungkin sampai 10 tahun 20 tahun ke depan ya buku ini masih bisa relevan ya. Jadi
tidak ada percuma saya menulis sekarang, walaupun mungkin sekarang belum banyak yang baca, tapi mungkin 5 tahun lagi ketika mungkin bos-bos otoriter makin banyak itu kan, sementara Gen Z sudah mulai banyak masuk ke dunia kerja, sementara Gen Z itu kan generasi yang tanda petik tidak lebih bebas ya dalam berpikir ya, tidak seperti Gen milenial atau apalagi Gen X ya, yang mungkin lebih patuh kepada aturan, yang lebih bisa menerima aturan sehingga mungkin lebih mudah diatur ya, otomatis kan si bos itu bos otoriter dianggap tidak terlalu mengganggu karena ya memang bos seperti itu, mungkin beranggapan seperti itu. Tapi kalau Gen Z kan semakin banyak Gen Z masuk ke dunia kerja, bos otoriter itu adalah sesuatu yang dianggapnya toksik gitu ya, jadi bos toksik gitu kan, bos-bos yang racun gitu ya, bos yang tidak mendukung dunia kerja itu kan otomatis. Tapi kan namanya kita kerja nggak bisa milih bos ya, makanya kalau kita nggak bisa milih bos ya otomatis ya sekarang pilihannya ada antara kita resign kalau kita punya bos yang otoriter, atau kita bagaimana mensiasati agar walaupun kita punya bos yang otoriter tapi tetap kita bisa betah kerja, tetap kita bisa menyampaikan argumen kita kepada bos kita tetap bisa bekerja dengan baik ya, sesuai dengan bidang kita walaupun bos kita otoriter. Jadi ya pasti ya buku ini akan ada ini ya teman-temannya, pasti akan selalu dipakai di sepanjang masa. Itu maka motivasi ya teman-teman ketika menulis buku non-fiksi ilmu yang populer itu teman-teman pasti buku itu akan berguna ya, kalau nggak sekarang bisa jadi nanti gitu. Jadi itu ya teman-teman, sekedar gambaran bahwa menulis buku itu mudah. Kemudian yang kedua, kalau untuk menulis buku itu mudah ya teman-teman harus menulis buku yang teman-teman kuasai. Kalau teman-teman punya keahlian tertentu, teman-teman itu pasti bisa menulis buku, terutama buku ilmiah populer gitu kan. Jadi makanya buku ilmiah populer itu adalah genre buku non fiksi yang favorit ya, yang bisa jalan menjadi seorang penulis dengan pertama kali menulis buku ilmiah populer ya, sesuai dengan yang kita tulis. Nah kemudian baru teman-teman tentukan temanya, tentukan pasarnya, baru teman-teman tulis ya sesuai dengan tips-tips yang saya katakan tadi gitu. Jadi itu ya kurang lebih kayak pembahasan kita malam ini, sekedar pengantar saja mengenai buku non fiksi ilmiah populer. Untuk live berikutnya nanti saya akan lebih detailkan lagi ya dari sisi metode penulisannya seperti apa, kemudian juga bagaimana kita bisa membuat sebuah buku non fiksi ilmiah populer yang bagus, yang menarik, yang kuat, sampai dengan bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita sebagai penulis pemula untuk bisa menulis sebuah buku ilmiah populer yang lebih baik, yang lebih menarik, yang lebih menantang bagi kita gitu. Jadi itu teman-teman untuk tahap awal ini dulu. Insya Allah besok kalau berusaha kita bisa mulai lagi, dan kita ya mohon maaf ya kalau sebulan kemarin saya agak sibuk sehingga lumayan sibuk lah ya, sehingga tidak bisa live. Mungkin mulai minggu depan otomatis kita akan rutin ya, walaupun nggak tiap hari tapi setiap jam 9 kita akan rutin, mungkin seminggu bisa 3-4 kali kita live mengenai dunia terus menulis ya. Untuk 2 minggu depan kita akan fokus kepada penulisan buku non fiksi, terutama buku non fiksi ilmiah populer gitu. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mendapatkan inspirasi dari pembahasan live kita malam ini gitu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam.